Pelindung tampan. Lanjut lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe agar Min semangat update. Terima kasih. 495-496. Asalkan kau bahagia. Episode 495. Meskipun Chen Zifeng dan Huadi lahir di Black Dragon Club, mereka adalah yatim piatu sejak masa kanak-kanak dan telah banyak menderita. Jika bukan karena Landen Sen, Black Dragon Club tidak akan pernah membiarkan mereka bersama. Landen Sen memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka dan adalah bangsawan dalam hidup mereka. Baik Li Fei, Chen Zifeng dan Huadi menghormati Landen Sen dari hati dan menganggap Landen Sen sebagai bos mereka dari hati. Setelah makan malam, Landen Sen meninggalkan mereka bertiga, siap memesan sesuatu. Ketiganya berdiri dengan hormat di depan Landen Sen, siap mendengarkan ajaran bos. Melihat ekspresi hormat dan penuh hormat dari trio, kesombongan Landen Sen sedikit puas. Tidak mengherankan jika begitu banyak orang di dunia ingin menjadi pejabat setelah mengalami masalah kulit kepala, bahkan, rasanya menyenangkan menjadi seorang pemimpin. Landen Sen batuk ringan dan berkata dengan suara yang dalam, kalian bertiga adalah andalan kelompok Shanghai dan murid-murid saya. Saya harap Anda akan memiliki visi yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Fa Jiang dan Chu Yuer berdiri di dekat, menyaksikan pernyataan Landen Sen dengan penuh minat. Testut, rasanya berbeda ketika Anda menjadi bos. Kata Fa Jiang Tut. Bukankah kamu juga pemimpin Longteng? Kata Chu Yuer sambil makan kue mentega. Itu tidak nyaman, ketua tim Longteng juga melayani Longteng, bukan untuk dirinya sendiri. Fa Jiang menggaruk kepalanya. Ketika tua itu menjengkelkan, saya lebih suka kebebasan. Dengan kata lain, yang mana dari dua wanita di sana adalah pacar Landen Sen? Chu Yuer menunjuk ke Sasa dan Kuina Bai yang sedang mengobrol di ambang jendela tidak jauh dari sana. Kata Fa Jiang batuk keduanya. Wajah Chu Yuer sedikit tidak wajar, dan dia melengkungkan bibirnya, pria benar-benar sangat riang. Landen Sen, bajingan ini, memiliki dua pacar. Melihat wajah gadis kecil yang penuh kebencian, hati Fa Jiang melompat, bertanya-tanya apakah gadis ini menyukai Landen Sen, kan? Fa Jiang harus menghela nafas sekali lagi bahwa trik Landen Sen dalam membuat gadis tak terkalahkan. Chu Yuer awalnya berpikir bahwa akan membosankan untuk memantau Landen Sen. Namun, selama waktu ini, Chu Yuer tidak bosan sama sekali, tetapi merasa sangat senang dengan Landen Sen. Landen Sen sering mengajaknya bermain-main, berkeliaran, mengubah trik untuk bermain dengan dirinya sendiri. Biasanya perkelahian dan pertengkaran juga sangat menarik. Ini membuat Chu Yuer juga memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan terhadap Landen Sen. Ahem. Nona Chu, saudara Sen adalah orang yang sangat baik, dia bersemangat, tidak merepotkan, kata Fa Jiang sambil tersenyum. Itu tidak mewah, ini seks. Chu Yuer mendengus dan melihat sosok sempurna Sasa dan Kuina Bai. Mereka harus besar, bulat, dan melengkung. Kemudian saya melihat dada dan tubuh saya, itu harus besar dan kecil, bundar dan rata, atau belum lagi. Chu Yuer melirik Fa Jiang dan bertanya dengan dingin, Fa Jiang, apakah kamu pria menyukai wanita dengan payudara besar? Fa Jiang menggigit kepalanya dan berkata, ini. Belum tentu. Setiap orang memiliki preferensi yang berbeda. Saya masih lebih suka yang lebih besar. Kamu pikir aku masih muda? Tanya Chu Yuer dengan bibir melengkung. Fa Jiang berkeringat di dahinya, dan sepertinya terlalu palsu untuk mengatakan bahwa itu terlalu besar. Ketika dia terlalu kecil, dia khawatir Chu Yuer akan mengalahkannya, jadi dia harus dengan samar berkata, dibandingkan dengan dua teman Landen Sen, itu benar-benar agak tidak besar. Chu Yuer sedikit tidak yakin, dan bersenandung lembut, dengan asumsi bahwa payudara wanita mulai berkembang sejak usia 12, pacar Landen Sen 6 tahun lebih tua dari saya. Saya 16 tahun ini, dan dia 22 tahun. Saya hanya tumbuh selama 4 tahun. Setelah 10 tahun berkembang, dia telah berkembang 6 tahun lebih lama dari saya. Ketika saya berkembang selama 6 tahun lagi, dia akan lebih tua dari saya. Fa Jiang tidak bisa berkata apa-apa, hanya berpikir Anda bahagia. Landen Sen berkata kepada tiga muridnya, kalian bertiga, di masa depan,
Anda harus saling membantu, melakukan tugas Anda sendiri, dan melakukan hal Anda sendiri. Grup Shanghai berkembang pesat, dan Anda harus dengan cepat memenangkan orang. Li Fei, bajingan Anda bagaimana latihan Tiangong? Ketika menyebutkan ini, mata Li Fei menyala dan berkata dengan penuh semangat, saya sudah berlatih, dan sekarang 5 atau 6 orang tidak bisa masuk ke tubuh saya. Landen Sen juga memperhatikan bahwa Li Fei sudah berkultivasi ke tahap awal Tongqiao dan secara resmi melangkah ke awal kultivasi. Kemajuan semacam ini masih terlalu lambat. Landen Sen mengeluarkan tali plastik dari lengannya, melemparkannya di atas meja, dan berseru, ada 10 batu aura di dalam. Kamu dan Huadi terpisah. Dengan ini, basis kultivasi Anda akan segera membaik. Li Fei tidak tahu apa itu Lingyun Stone, dan ekspresi wajah Huadi sedikit indah. Batu Lingyun. Huadi membuka matanya lebar-lebar dan wajahnya terkejut. Lingyun Stone adalah sesuatu yang dianggap Wuxiu sebagai harta, dan hal ini dapat menyebabkan pertarungan Wuxiu di tahap awal. Fa Jiang dan Chu Yuer di samping juga melemparkan mata kagum. 10 batu Lingyun bukan jumlah yang kecil. Tanpa diduga, Landen Sen bisa menjadi cukup dermawan untuk keluar dengan 10 batu aura. Tes Gading, tembakan itu benar-benar murah hati. Chu Yuer tidak bisa apa-apa selain terdiam. Dengan begitu banyak Lingyun Stone, bahkan idiot Si Wu dapat memberi mereka makan pada tahap yang sangat awal. Bahkan beberapa keluarga besar di King Fengshan tidak memiliki andil besar. Brengsek. Fa Jiang menelan ludah, dia belum pernah melihat kantong plastik untuk memegang batu Lingyun. Kesejahteraan sangat baik sehingga ia ingin menjadi murid Landen Sen. Huadi melihat bahwa tali plastik itu benar-benar batu aura, dia tidak bisa menahan napas dingin, dan membungkuk dalam-dalam kepada Landen Sen. Terima kasih, guru. Terima kasih, Tuan. Li Fei juga dengan hormat berkata. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengembangkan dan memperluas Shanghai Group, mendapatkan koneksi dan memperluas pengaruhnya. Sebagai pemimpin perusahaan, kamu harus memiliki kekuatan untuk mengejutkan bawahanmu. Setelah selesai berbicara, Landen Sen mengeluarkan 2 buklet yang dicetak dengan indah dari lengannya dan berkata, ini adalah gulungan Dewi Surga dan telapak tangan. Li Fei dan Huadi, kalian berdua berlatih keras. Jangan kecewakan aku. Ya, Tuan. Li Fei dan Huadi menjawab berulang kali. Chen Zifeng sedikit iri, bertanya-tanya mengapa dia tidak memiliki bakat untuk seni bela diri. Setelah makan malam selesai, Landen Sen dan Sasa dan Kuina Bai telah berbicara beberapa kata, dan kemudian meninggalkan Hotel Shanghai dengan Fa Jiang Chuyuer dan kembali ke kelompok Longteng. Serangan terhadap Thunder hanya 3 hari kemudian. Besok Landen Sen akan pergi ke markas Longteng di kota utara Beijing untuk merumuskan rencana pertempuran dengan para ahli tingkat tinggi Longteng. Sebelum meninggalkan hotel, Landen Sen memberi Cheng Zi formula 2 obat, yaitu Dalipil dan Meixiong Dan. Yang pertama dapat memperkuat energi pria, dan yang terakhir dapat meningkatkan payudara dan kecantikan. Kedua obat ini tersedia untuk hampir setiap rumah tangga. Perusahaan farmasi Shanghai memiliki reputasi yang sama seperti sebelumnya. Ketika 2 obat ini diluncurkan, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Cheng Zi juga menantikannya, dia sekarang penasihat umum perusahaan farmasi Shanghai. Ketua masih Sasa. Dengan Li Fei dan yang lainnya di kota Huahai, Landen Sen tidak khawatir tentang keselamatan Sasa dan Kuina Bai. Bersama. Episode 496. Perlu disebutkan bahwa Kuina Bai telah resmi menjabat sebagai Direktur Biro Keamanan Publik Kota Huahai. Yang Hu juga dipromosikan dan dipindahkan ke Beijing untuk mengambil jabatannya. Landen Sen tidak bisa menggunakan batu Lingyun sendirian, dan merasa kasihan, tetapi dia bisa menggunakannya untuk orang-orang di sekitarnya. Baik Kuina Bai maupun Sasa tidak memiliki bakat Wuxiu, dan mereka tidak dapat menggunakannya jika mereka menginginkannya. Kumpulan sebelumnya dari sumber seni bela diri dari keluarga Luo, ditambah 3 batu aura yang diserbu dari iblis hitam, Landen Sen awalnya memiliki total 60 aura batu, dan dia memberi Li Fei dan Huadi 10, dan ada banyak lagi. Saya bertanya-tanya apakah akan menyerahkannya pada Yi Lian dan Hong Yue, mereka harus menggunakannya. Ketika mereka tiba di aula dasar kelompok kelima Longteng, Landen Sen dan Fa Jiang sudah mulai membahas rencana pertempuran, dan Chu Yuer dan Liu Zenshan berdiri di samping.
Benteng guntur sebanding dengan pangkalan bersenjata, dan ada banyak tuan, dan daya tembaknya sangat dahsyat. Brother Sen, Anda adalah perintis. Pasti akan ada sejumlah besar tuan yang menargetkan Anda, yang sangat berbahaya. Fa Jiang mengerutkan kening. Landon Sen melambaikan tangannya, itu pasti. Tujuan dari markas itu awalnya adalah membiarkan saya memimpin dan menguji musuh. Chu Yuer melirik Landon Sen dan berkata, Landon Sen, aku bisa pergi ke depan bersamamu. Bukankah Lei Tinghui adalah kekuatan bawah tanah? Kau dan aku bergabung. Keindahan ini masih tidak percaya bahwa ada orang yang bisa mengalahkan kita. Landon Sen sedikit terkejut, tetapi tidak berharap Chu Yuer mengambil inisiatif untuk membuat permintaan seperti itu. Tapi dia masih berkata, tidak, akulah yang memimpin, Xiao Yuer. Anda harus bertindak dengan para ahli di Longteng, para ahli di Thunder Fortress seperti awan. Selain itu, rencana untuk tindakan ini bukan keputusan akhir saya. Minggu. Brother Sen, jangan khawatir, saya akan bekerja sama dengan Anda. Fa Jiang berkata dengan sungguh-sungguh. Landon Sen sedikit mengangguk. Chu Yuer ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya menjadi terhambat lagi. Dia mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Landon Sen, dan dia seharusnya tidak memiliki alasan untuk membantu Landon Sen. Memikirkan ini, Chu Yuer merasa agak kusut di dalam hatinya. Dini hari berikutnya, Landon Sen, Chu Yuer, Fa Jiang dan Liu Zenshan tiba di Beijing dengan pesawat militer. Kota Jingbei adalah ibu kota Cina, dan bangunan kantor pusat Longteng berdiri di daerah yang tidak berpenghuni di pinggiran kota Jingbei. Gedung markas besar Longteng, yang juga merupakan markas besar Longteng, dan pangkalan militer terbesar di Cina. Bahkan ada 3 zona militer di daerah yang tidak berpenghuni di pangkalan itu, tempat pasukan militer tingkat tinggi bangsa China dikerahkan, dan bahkan titik peluncuran rudal antar benua yang paling canggih dibuat di sini. Pesawat militer mendarat di dekat bandara militer. Landon Sen Fa Jiang dan sekelompok Wuxiu dan yang lainnya turun dari pesawat dan berkendara selama 10 menit dengan kendaraan militer ke gedung markas Longteng. Kecuali untuk berbagai personel logistik dan manajemen pemeliharaan, tidak banyak eksekutif senior di Longteng, dan tidak ada begitu banyak pejabat dari semua ukuran. Selain pemimpin tim yang merupakan pemimpin Longteng, pemimpin tim juga ditemani oleh asisten. Longteng tidak dikendalikan oleh negara, tetapi langsung dikendalikan oleh para pemimpin. Pemimpin tim Longteng, anggota tim sedang melakukan tugas rahasia negara. Banyak kendaraan militer telah diparkir di bawah gedung. Saudara Lang. Melihat Landon Sen datang, Yilian mencondongkan tubuh ke depan dengan matanya yang indah. Maaf, Xiao Lian, aku membuatmu menunggu, kata Landon Sen sambil tersenyum sambil memeluk pinggang ramping wanita itu. Hari ini adalah acara formal. Yilian hanya mengenakan gaun putih sederhana dengan potongan yang sangat sederhana, tetapi mengenakan gaun sederhana seperti itu memberikan perasaan gaun pengantin putri, elegan dan gratis. Melihat betapa dekatnya mereka, mata Chu Yuer bersinar dengan kesepian. Dia tahu bahwa Yilian adalah adik perempuan Landon Sen. Melihat ini, hubungan antara keduanya tidak sesederhana seperti saudara-saudari senior. Winbell, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Landon Sen. Chu Yuer meringkuk di samping. Adikku dan aku selalu memiliki hubungan yang baik. Mengapa Sister Chu peduli tentang ini? Tanya Yilian sambil tersenyum. Siapa peduli? Fa Jiang, ayo cepat naik. Chu Yuer mendengus pelan. Oh. Fa Jiang menggaruk kepalanya, selalu merasakan suasananya agak canggung. Bukankah gadis kecil ini cemburu? Setelah berbicara dengan Yilian sebentar, Landon Sen juga pergi ke ruang konferensi. Banyak orang sudah tiba di dalam, dan Landon Sen melihat sekeliling, dan beberapa pemimpin tim Longteng telah tiba. Bai Kuan dan Bai Xiang juga datang, dan Landon Sen melangkah maju untuk menyambut mereka. Cao Fei, pemimpin grup Longteng Huang, juga datang. Sebelum itu, Cao Fei dipukuli di rumah sakit oleh Landon Sen. Sekarang begitu dia melihat Landon Sen, Cao Fei segera bersembunyi dengan wajah tercela, mungkin karena dia takut dipukuli. Selain para pemimpin senior Longteng, 10 perintis top Longteng juga datang. 10 prajurit terkemuka berkumpul bersama, itu jelas merupakan kekuatan tempur yang sangat kuat. Pentingnya tindakan ini sudah bisa dilihat dengan membiarkan 10 prajurit terkemuka untuk mengambil tindakan bersama.
Fa Jiang dan Liu Zenshan pergi untuk saling menyapa. Landen Sen Yilian dan Chu Yuer tidak memiliki banyak kenalan, dan mereka tidak repot-repot berbicara dengan semua orang, dan duduk diam. Yilian duduk di sebelah Landen Sen. Chu Yuer juga duduk di kursi di sebelah Landen Sen, berbicara dengan Landen Sen dengan bosan. Landen Sen, selamat untuk tingkat mahirmu. Seorang lelaki paruh baya datang dan tertawa. Kapten Qin, halo. Landen Sen berdiri dan berjabatan tangan dengan pria itu. Pria berotot setengah baya ini adalah pemimpin kelompok Long Tengdi, Qin Feng, ke puncak geng, 10 tentara terkemuka peringkat 8, diberi nama Sandi Kuang Feng. Landen Sen dulunya adalah instruktur kelompok lokal, dan memiliki hubungan yang baik dengan Qin Feng. Aku takut aku akan memanggilmu senior di masa depan. Qin Feng tersenyum. Sejak Landen Sen memukuli Cao Fei ke rumah sakit terakhir kali, nama pembantaian darah telah menyebar ke seluruh Longteng lagi, dan manajemen senior juga tahu bahwa Landen Sen telah menerobos. Pemimpin tim Longteng Tian juga tiba, dia tinggi dan besar, dengan kulit gelap, dan diikuti oleh kecantikan tinggi seksi. Pemimpin grup langit bernama Li Changlang. Dia pandai memegang keterampilan pada tahap awal penyelidikan. 10 tentara teratas menduduki peringkat kedua, dengan nama Sandi Changlang. Keindahan tinggi yang dipeluk Li Changlang adalah asistennya, bernama Gao Qin, yang berada di puncak masa akhir hidupnya, pandai menerbangkan pisau dan senjata tersembunyi. 10 tentara teratas peringkat keempat, dengan nama kode Sharp. Landen Sen dulunya menempati peringkat ke-6 dalam top 10 of Longteng, dan sekarang dia telah memecahkan pertanyaan itu. Kecuali Chu Yuer, Landen Sen dan 5 pemain top hampir tidak memiliki persimpangan. Sangat membosankan. Chu Yuer duduk di kursinya, memainkan ujung rambutnya dengan bosan. Pada saat ini, seorang pria dengan rambut hitam panjang dan wajah dicukur berjalan ke ruang konferensi, dan semua orang menatapnya tanpa sadar. Orang ini adalah ahli nomor 1 di antara 10 tentara terkemuka Longteng, tidak ada yang tahu namanya pada tahap awal budidaya, tetapi semua orang tahu nama kodenya, Sadokil. Orang ini pendiam dan jago ilmu pedang. Tapi temperamennya mudah tersinggung dan sangat haus darah. Chu Yuer bergumam, Landen Sen, aku tidak tahu siapa yang lebih baik dari Shadow Killer.